Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kemarin sudah disampaikan ayat Al-Quran yang perlu segera diketahui oleh muslimin ini. Di antaranya adalah yang kelima, kehidupan dunia di dalam pandangan orang kafir itu seperti yang disebut oleh Allah di ayat 212 dari surat Al-Baqarah, yang isinya sebagaimana kemarin sudah diterangkan dari sebagian tafsir, yaitu tafsir Ibnu Abbas. Maka sekarang kita melihat tafsir Jalalain, tafsir yang kecil-kecil saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, secara mudah saja, secara garis besarnya saja, ayat ini terdiri dari 3 bagian ya. Pertama, Allah menghias-hiaskan dalam pandangan orang kafir bahwa kehidupan dunia itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang menyenangkan. Oleh karenanya mereka memburunya. Itu kehidupan dunia. Sudah diterangkan dalam sebagian tafsir yang dimaksudkan dengan al-hayatud dunya, ya ma'isatud dunya, penghidupan dunia. Kita ini sekarang sedang berada di dunia. Kegiatan kita sehari-hari itu mencari penghidupan dunia. Bagaimana supaya kita bisa tetap hidup, bertahan hidup, bisa makan. Cari yang bisa dimakan. Kan gitu. Nah, orang-orang kafir itu mereka kelewatan, rakus. Nah, sudah dijelaskan juga dalam penjelasan sebelumnya ya, orang kafir itu rakus kepada dunia. Nah, kita nggak boleh rakus, disuruh zuhud, disuruh qanaah. Masya Allah, qanaah itu menikmati apa adanya, apa yang ada ya kita makan, ya yang nggak ada ya sudah perai, nggak ada gimana? Itu satu. Yang kedua, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka orang-orang kafir itu selalu merendahkan orang-orang yang beriman. Jadi menganggap orang beriman itu orang yang rendahan. Makanya mereka dikasih BLT. Kasih BLT, bantuan langsung tunai, sebarin sembako supaya nurut sama yang ngasih. Direndahkan tuh. Maksudnya memberi orang itu tidak dengan dibuang-buang begitu. Diserahkan dengan baik gitu. Dipanggil. Ya. Nah, terus yang ketiga, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itu di atas mereka kedudukannya di hari kiamat. Nah, di hari kiamat nanti gantian orang-orang beriman yang di dunia kebanyakannya miskin-miskin, enggak punya,
nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, nggak punya apa-apa, tertindas, ditindas, kalau punya tanah digusur. Ada berita di Kalimantan Timur di daerah IKN sana sudah mulai ada penggusuran tanah milik warga asli penduduk setempat. Karena apa ya? Karena memang harus dibegitukan. Nah, mereka digusur, nanti di akhirat yang menggusur itu masuk neraka, yang digusur masuk surga. Dadah. Rasain lo, kau makan dunia ini. Nah, karena itu di bagian yang keempat dari ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa persoalan rezeki itu yang atur itu Allah. Kita tuh hanya bisa mencari, dapat atau tidak terserah kepada Allah, tergantung kepada Allah. Dan kita hanya diberi tugas untuk mencari dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah. Tidak asal nyari, caranya diajari kita. Nah, nanti dapatnya seberapa? Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah itu akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Allah kalau ngasih itu nggak pernah pakai hitungan. Kalau ini diberlakukan untuk orang beriman, ayat ini Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tanpa hitungan. Bagi orang yang beriman di surga. Kalau bagi orang kafir di dunia. Banyak orang kafir di dunia dikasih oleh Allah rezeki tanpa hitungan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saudara sekalian, kenapa Allah memberi rezeki kepada orang kafir itu gampang? Kenapa? Kan sudah dijelaskan di dalam hadis yang kemarin. Lau kanatid dunya ta'dilu. Kalaulah seandainya dunia ini nilainya, kata Rasulullah SAW, ta'dilu sebanding. Ini mana ini ya? Tadi sudah dibacakan ini. Mana ya? Sebentar biar enggak salah ngomong, karena ini omongannya Rasul, jadi enggak boleh salah. Sama seperti Al-Quran, kita enggak boleh salah. Nah ini loh, Rasul mengatakan, laukanatid dunya, seandainya adalah dunia ini, seandainya dunia ini adalah ta'dilu, sebanding indallahi, di hadapan Allah, sebanding dengan janaha ba'udah, sayap, satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada dua, kanan kiri. Satu sayap saja nilainya, satu sayap nyamuk itu nilainya, harganya itu lebih mahal daripada dunia seisinya dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan kita kan enggak. Apa sayap nyamuk gak ada gunanya? Ya dunia ini nikmat ini banyak. Dunia ini seandainya ini kita menguasai seluruh dunia, semua uang yang ada di dunia ini semua milik kita. Seandainya begitu itu dalam pandangan Allah tuh masih mahal harga sayap nyamuk. Sampai-sampai Nabi mengatakan seandainya dunia ini nilainya sebanding dengan satu sayap nyamuk, masako, tidaklah Allah memberi minum kafiron, satu orang kafir pun, minha, darinya, dari dunia ini, syarbata ma'in, walaupun cuma seteguk air. Gak akan Allah ngasih orang kafir itu seteguk air. Jadi saudara, orang kalau kafir, ya ini ajaran Islam, keyakinan Islam loh ya. Orang lain boleh tidak percaya, boleh menganggap ini aneh, antik, asing atau bagaimana terserah. Tapi ini pandangan dalam ajaran Islam, bahwa orang kafir itu sesungguhnya tidak halal hidup di bumi ini. Tidak halal.
Enggak boleh. Tapi kenapa Allah menciptakan manusia dan ada manusia kafir dibiarin oleh Allah? Ya karena Allah sudah menguji manusia. Allah menciptakan manusia dengan segala bagiannya, dengan paketnya, paket rezekinya, paket umurnya, paket amalnya, satu lagi paket nanti dia akan masuk surga atau akan masuk neraka, sudah ada. Nah, jadi karena dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah, sedangkan orang kafir itu maunya dunia, ya oleh Allah dikasih, ada, ambil sana. Kalaulah dunia ini berharga di hadapan Allah, Allah nggak akan ngasih minum satu orang kafir pun dengan seteguk air pun. Nah sekarang orang kafir minum air bukan hanya seteguk, Pak, mau bikin pabrik air kok, Pak. Pabrik air mau dibikin, air bersih ya, air minum, air mineral. Ya, jadi kembali ke ayat tadi. Zuyyina lilladzi kok zuyyina. Ya, tadi ayatnya apa tadi itu? Ayat 200 yang kita bicarakan tadi loh. 212 ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Dalam tafsir Jalalain diterangkannya begini. Ini untuk menambah pengetahuan kita dari tafsir Ibnu Abbas yang kemarin ya. Ini tafsir Jalalain kesukaannya Gus Baha. Ini Gus Baha kalau ngajari membacakan Al-Qur'an itu pakai tafsir Jalalain ini aja. Karena ini ringkas, mudah dipahami, kemudian isinya juga bisa dipertanggungjawabkan sebagiannya ya. Sebagiannya masih diperselisihkan. Zuyyina lilladzina kafaru, telah dihias-hiaskan kepada orang-orang kafir, asalnya orang kafir min ahli Mekkah, orang kafir dari penduduk Mekkah. Karena ayat ini dulu, ini turun di Mekkah ayat ini dulu. Yang ini ayat yang ini. Ya. Menurut tafsir Jalalain. Nanti dibantah oleh yang lainnya. Ini enggak bisa kalau diterangkan bahwa telah dihias-hiaskan kepada orang-orang kafir penduduk Mekah. Bukan, ini semua orang kafir, bukan penduduk Mekah. Itu apa yang dihias-hiaskan? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kepada orang-orang kafir telah dihias-hiaskan kehidupan dunia, ini maksudnya bitamwihi ya, bitamwihi fa'ahabbuha. Ya, dengan mereka mengangan-angankannya dan mereka kemudian mencintainya. Orang kafir itu begitu. Yang dia angan-angankan itu dunia. Dan yang dia cintai, yang dia sukai ya dunia ini. Itu orang kafir. Yang dimaksud dengan dihias-hiaskan kehidupan dunia ini oleh Allah kepada orang-orang kafir itu maksudnya orang-orang kafir itu memandang kehidupan dunia sebagai sesuatu yang mereka angan-angankan. Dan mereka sukai, mereka cintai, karena itu mereka cari. Mereka buru dengan segala macam cara. Udah dapat, cari lagi. Udah dapat cukup lebih, cari lagi. Terus begitu terus. Terus wa yaskharuna minal ladzina amanu dan hum, mereka orang-orang kafir tadi, yaskharuna, mereka selalu mengolok-olok merendahkan minal ladzina kafaru, kepada orang-orang yang minal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman direndahkan oleh orang-orang kafir? Li fakrihim, karena kefakiran mereka, karena kemiskinan mereka. Jadi orang kafir memandang rendah orang beriman karena kemiskinan mereka. Kalau ada orang beriman kaya, enggak direndahkan, dihormati, didekati, dibujuk-bujuk, dirayu supaya mau bergabung dengan mereka. Supaya mau naruh modalnya di tempat mereka. Sampean kalau punya uang banyak jangan ditaruh di bank-bank milik orang-orang kaya begitu. Taruh di bank-bank muslimin. Ya. Kecuali sedikit saja keperluan untuk keperluan aliran saja.
untuk bisanya ngirim lewat sini sudah pakai situ ke rekening itu gitu. Jadi mereka merendahkan orang-orang beriman karena kemiskinan mereka. Di antaranya zaman dulu seperti orang beriman yang direndahkan oleh orang kafir itu Bilal, sahabat Nabi yang namanya Bilal, wa Ammar dan sahabat Ammar, wa Suhaib dan sahabat Suhaib. Ai maksudnya yaitu yastahzi'una bihim, mereka mengolok-olok kepada sahabat-sahabat Nabi yang kafir-kafir, wa yata'alauna alaihim bil mal. Tuh, mengolok-olok orang beriman itu mereka merasa lebih tinggi terhadap mereka dalam soal harta. Jadi mereka membanggakan hartanya. Kamu beriman tapi kamu miskin, kami kafir tapi kami kaya. Mereka bangga. Jadi orang kafir itu bangga. Kenapa? Karena duitnya banyak. Itu pandangan orang kafir kepada dunia ini. Lalu Allah beritahu kepada kita, walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Kata Jalalain, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa asyirka, terhadap kesyirikan, wahum haulai, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa itu fauqahum, berada di atas mereka yaumal kiamati, di hari kiamat. Kedudukan mereka berada di atas orang-orang kafir. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki dengan tanpa hitungan. Maksud ayat ini, maksud bahwa Allah memberi rezeki tanpa hitungan kepada siapa yang Dia kehendaki, itu maksudnya rizqan wasi'an, rezeki yang luas, fil akhirati, di akhirat, aud dunya, au fid dunya maksudnya, atau di dunia. Kalau di akhirat untuk orang beriman, kalau di dunia untuk orang kafir. Itu. Ini tafsir Jalalain. Nah, ini satu lagi tafsir apa ini? Hampir sama ya. Yu'yina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yasharuna minal ladzina amanu. Ini dihias-hiaskan dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia ini, dan mereka merendahkan orang-orang beriman. Kenapa orang kafir merendahkan orang beriman? Karena menurut orang kafir, orang beriman itu salah. Fi talabihimil akhirah, di dalam mencari akhirat. Makanya ada mantan Perdana Menteri di sebelah kita, di negara kita, yang ngomong, orang-orang Islam ini mundur karena kesalahan para ustadznya dalam mengajarkan agama ini. Gak boleh cari dunia. Akhirnya ekonomi dikuasai oleh orang lain. Yang disalahkan ustadznya malahan. Bukan, keliru Pak, salah sampean. Yang salah bukan ustadznya, yang salah umat ini loh, gak mau taat kepada Allah dan Rasul, gak mau beriman dan bertakwa. Makanya Allah menahan rezekinya. Rezekinya oleh Allah dikasihkan ke tempat lain, dikasihkan ke orang lain. Padahal itu bagiannya orang beriman. Mana ayatnya? Ada dalam Al-Quran. Itu loh. Di surat apa itu? Al-A'raf ya, kalau nggak salah ya. Kita lihat nih surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat kalau nggak salah ayat sekitar 79 atau 97 gitu loh. Ya, itu kalau enggak 79 ya 97. Kalau enggak 79, 97, kalau enggak ada dua-duanya ya berarti saya salah. Nah, ini 96. Ayat Al-Qur'an ini jelas banget ini loh, Pak. Nih. Walau ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini loh ayatnya yang menerangkan bahwa orang beriman pun di dunia ini bisa hidup senang, nyaman,
duitnya banyak, hartanya banyak kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Pak, udah luar biasa, nggak ada tandingannya itu. Beliau itu seorang manusia, tapi jabatannya itu Nabi dan Rasul Allah. Dua, beliau itu raja. Yang merajai, menguasai bukan hanya rajanya manusia, tapi rajanya bangsa jin juga. Dan rajanya bangsa hewan. Hewan-hewan itu tunduk pada Nabi Sulaiman. Diperintah Nabi Sulaiman itu nurut. Siapa bisa merintah harimau? Hei harimau, sini kamu, jangan gigit ya. Bisa? Gak bisa sampean. Dimakan sampean. Nabi Sulaiman tuh bisa menundukkan jin, bisa menundukkan semua hewan. Ada orang beriman yang kaya raya, raja dan kaya raya. Siapa? Nabi Sulaiman. Sesudah itu belum ada lagi. Dan tidak pernah ada lagi sudah. Kan Nabi Sulaiman pernah berdoa kalau enggak salah. Ya. Nabi Sulaiman apa Rasulullah SAW ya? Nabi Sulaiman ya. Yang berdoa, ya Allah jangan kau berikan kepada siapa yang sesudah aku ya. Nih. Jadi kata Allah, walau anna ahlal qura, dan kalaulah bahwasanya penduduk suatu negeri, suatu negeri apa saja namanya, negeri Indonesia, Malaysia, Singapura, ya Amerika, Eropa dan macam-macam negeri di dunia ini. Kalaulah saja penduduk semua negeri itu amanu, mereka pada beriman, wattaqau, dan mereka pada bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya kami bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, barokah, kebaikan, berkah, ya berkah itu kebaikan yang banyak. Minas samai, dari langit, wal ardi, dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Kebanyakan penduduk negeri itu mendustakan Allah, mendustakan agama ini. Fa'akhadnahum, maka kami pun menyiksa mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ini kalau di Kementerian Agama halaman berapa Pak? Al-A'raf 96 ini. Hah? 163. Kita lihat terjemah Kementerian Agama. Nih. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah menasihati dalam ayat-ayatnya, jangan kau pilih pemimpin yang tidak beriman, jangan kau pilih pemimpin yang pembohong. Kamu melakukan itu, ya sudah. Fa'akhadnahum, kami siksa mereka bima kanu yaksibun, karena sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Allah sudah ngasih rambu-rambunya kok, tidak ditaati. Ini Kementerian Agama loh ini. Ya. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Maidah 51 halaman berapa Pak? Halaman berapa coba? Di mushaf halaman berapa? Hah? Ayo, 1, 2, 3, halaman berapa? 1, 0. Nih. Bukan ini Pak. Ayat 51 apa Pak? Hah? 117. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd
Wa may yatawallahum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini ayat yang sudah pernah diributkan dulu beberapa tahun yang lalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasara sebagai pemimpin kalian, karena sebagian mereka Yahudi adalah pemimpin sebagian yang lainnya. Orang Yahudi itu pemimpinnya orang Yahudi, orang Nasrani itu pemimpinnya adalah orang Nasrani. Kalau orang Muslim pemimpinnya mestilah orang Muslim, orang yang beriman. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali di antara kalian, siapa dia saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai perwakilannya di DPR RI, fa innahu minhum, maka dia termasuk mereka. Tuh. Wa innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi itu bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, orang-orang kafir zaman Nabi dulu, orang kafir Mekah dulu menghina orang-orang beriman fi talabihimul akhirah, dalam mencarinya mereka terhadap akhirat. Jadi orang yang mencari akhirat dibodoh-bodohkan sama mereka. Bodoh kamu, nyari akhirat yang enggak kelihatan. Cari dunia, kuasai dunia. Loh saudara, Islam pun pernah menguasai dunia di masa jayanya dulu. Sampai akhirnya Islam terpuruk. Kenapa? Karena umat Islamnya meninggalkan ajaran Islam. Ya. Walladzina taqau, sedangkan orang-orang yang bertakwa, siapa orang bertakwa? Wahumul mu'minun. Orang bertakwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Fauqahum yaumal qiyamah, di atas mereka orang kafir di hari kiamat. Maksudnya ai khairun minhum, orang yang beriman itu lebih baik daripada orang kafir walaupun dia miskin. Itu wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki dengan tanpa perhitungan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ai yakni min ghairi ayyuhasiba nafsahu. Ya. Jadi Allah memberi rezeki tanpa hitungan. Jadi diberi kepada manusia terserah. Dikasih oleh Allah terserah Allah ngasihnya berapa. Enggak pakai dihitung-hitung. Nah, ada tafsir yang agak aneh yang tidak seperti yang sudah lewat tadi. Sebagian tafsir mengatakan zuyyina lil ladzina kafaru, telah dihiaskan kepada orang-orang kafir kehidupan dunia. Menurut ahli bahasa ini, ya, Az-Zujaj. Ini beliau ulama ahli bahasa Arab dan juga ulama tafsir, ya, tapi dia lebih menekankan dalam segi bahasa. Imam Az-Zujaj mengatakan dihias-hiaskan kepada orang kafir kehidupan dunia. Yang dimaksud yang menghias-hiaskan kehidupan dunia kepada orang kafir itu siapa? Diterangkan al-muzayyinu huwa syaiton. Yang menghias-hiaskan kepada orang kafir kehidupan dunia ini adalah indah, itu adalah setan. Jadi orang kafir memandang kehidupan dunia adalah kehidupan yang indah, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak nyata. Yang enggak perlu dicari itu. Ngapain nyari akhirat enggak kelihatan kok. Surga mana? Surga enggak ada. Surga ya ini, kita hidup di dunia senang ya kita ini di surga. Itu menurut orang kafir itu begitu. Makanya al-muzayyin itu asyaiton. Tapi menurut tafsir kebanyakan ulama tidak. Ini ya, wa qalal aktsarun, telah berkata kebanyakan ulama al-muzayyinu huwallahu taala. Yang menghias-hiaskan kehidupan dunia ini menjadi indah dalam pandangan orang kafir, ya Allah Ta'ala itu sendiri. Wa tazyinu minallah, sedangkan hias-hiasan yang datang dari Allah kepada orang-orang kafir itu tadi, dia adalah sebagai ujian bagi manusia. Dia juga annahu khalaqal asya al hasanah, Allah menciptakan segala sesuatu yang baik-baik, wal manadhirah, dan
pandangan-pandangan al-mujibah yang menakjubkan. Fanadharal khalqu ilaiha, lalu melihatlah makhluk ini kepadanya bi aktsara, dengan yang lebih banyak min qadriha, dari kemampuannya. Fa ajabahum zalika, maka itu pun membuat takjub kepada mereka. Jadi karena orang-orang kafir tadi itu memandang berlebihan kepada ciptaan Allah di dunia ini yang indah-indah tadi. Rumah yang indah, siapa sih yang tidak kepingin punya rumah yang indah, yang bagus? Perhiasan yang indah, berlian yang indah, siapa sih perempuan yang tidak suka berlian? Kalau dikasih mesti mau. Kalau suruh beli mikir. Kalau dikasih mesti mau. Siapa sih manusia yang tidak mau duit? Walaupun sudah kaya dikasih duit masih mau kok, Pak. Wah, apalagi miskin. Tapi Allah ngajarin kita, kamu jangan rakus. Kalau kamu nggak dapat bagian ya sudah, nggak apa-apa. Kalau dapat disyukuri, nggak dapat ya sudah, memang bukan bagian kamu. Tapi mereka memandang indah kehidupan dunia yang sengaja dibuat indah oleh Allah kepada mereka, fafutinu bihi, lalu terfitnahlah mereka karenanya. Faridzalikat tazyinu minallah, maka itulah yang dinamakan penghiasan tadi dari Allah Ta'ala. Jadi yang membuat indah tadi Allah untuk sebagai ujian bagi orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka merendahkan orang-orang beriman, yakni yastahziun, mengolok-olok. Kamu mobilmu jelek, lihat mobil kami bagus ini. Rumahmu jelek, ini rumah kami bagus ini. Duitmu sedikit, duit kami nih di rekening itu triliunan. Nah, itu yang mereka bangga-banggakan. Nah, siapa yang mengolok-olok orang beriman? Dalam tafsirnya dikatakan wahum, dan mereka adalah ru'asa Quraisyin, para pemimpin-pemimpin orang Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy. Seperti Abi Jahlin, Abu Jahal, wa ghairihi, dan selain dia. Wa kanu yaskharuna minal fuqara, dan mereka suka mengolok-olok orang-orang miskin di zaman Nabi dulu. Tuh. Sedangkan yang dimaksud dengan walladzina amanu, yang Allah maksudkan dengan orang yang beriman, adalah seperti Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab bin Al-Arat, dan Abu Dzar. Nah, ini orang-orang miskin zaman Nabi nih, sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin. Mereka ini nanti di hari kiamat, fauqahum yaumal qiyamah, di atas mereka di hari kiamat. Kenapa? Li'annahum fi a'lal illiyin, karena mereka berada di tempat paling tinggi yang namanya illiyun itu. Ya, sedangkan wa ulaika, sedangkan mereka orang-orang kaya-kaya yang ada di dunia ini yang mengolok-olok orang beriman, itu nanti di akhirat itu di hari kiamat fi asfalis safilin, di tempat yang paling rendah di antara tempat-tempat yang rendah. Tuh. Kan ada ayatnya itu. Dan surat apa ini? Watini ya. Ya. Watini wa zaitun, benar enggak? Watini wa zaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa, dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang dibuat oleh Allah di dunia ini dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya manusia, kalau laki-laki ganteng, gagah, kaya raya, menakjubkan, pokoknya penampilannya menakjubkan, datang pakai mobil mewah yang pintunya bisa membuka sendiri, yang mobilnya kalau mau nabrak bisa berhenti sendiri, mundur mau parkir itu, kalau sudah mau nabrak berhenti sendiri. Kan ada sekarang mobil yang kayak begitu, Pak. Mobilnya ditembak nggak bisa tembus, anti peluru. Datang dengan mobil mewah, pakaiannya bagus, mahal, serba mahal, seperti yang dipamerkan sama
artis siapa itu di TV pamer. Itu anting-antingnya berapa? Antingnya cuma 2 miliar aja. Terusnya itu yang bajunya berapa? Ini cuma berapa ratus juta. Sepatunya berapa? Sepatunya cuma puluhan juta. Terus jamnya berapa? Jamnya cuma 2 miliar aja. Habis itu ditangkap Kejaksaan Agung. Astagfirullahaladzim. Jadi Allah berfirman, amani sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, kemudian kami mengembalikan dia, tsummaradadnahu, kemudian kami mengembalikan dia di akhirat sana, setelah dia mati kembali kepada Allah di akhirat kan, kami kembalikan dia asfalas safilin, ke tempat yang paling rendah di antara tempat-tempat yang rendah, maksudnya ke dasar neraka. Waktu di dunia, pergi aja pakai jet pribadi, nggak mau pakai pesawat biasa. Pesawatnya pesawat sendiri. Yang kalau parkir, bayar parkirnya mahal tuh di bandara itu. Kalau pengen lihat jet pribadi yang parkir itu, lihat Bendara Halim Perdana Kusuma. Saya kalau dari Solo ke Jakarta suka turun di situ karena jalannya nggak lama, nggak panjang, keluar dari pesawat keluar itu cepat. Kalau turun di bandara Terminal Soekarno-Hatta, apalagi Terminal 3, kakiku rasanya mau putus sekarang apa? Jalannya jauh banget, astagfirullahaladzim. Wah, apa aku naik Garuda, naik Citylink, males aku sudah. Nah, dari Solo turun di Halim Perdana Kusuma, jalan sebentar sudah keluar bandara, keluar dari bandara sudah. Tapi di situ saudara lihat banyak jet pribadi itu parkir di situ. Bayar tuh, dikiranya nggak bayar itu. Parkir mobil aja semalam di bandara sana berapa? 50.000, 100.000, 75.000 semalam. Nah kalau pesawat cukup 100.000, nggak bisa Pak. Oh yang beli itu pesawat pribadi, jet pribadi harganya berapa triliun gitu kok. Masya Allah. Tapi ya itu tadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebanyak pun harta kita, akhirnya kita tinggal juga. Kita mati, kita tidak bawa. Kita cari harta yang banyak boleh, tapi kasihkan ke anak kita untuk warisan anak-anak kita. Kalau kita mati biar mereka tidak menjadi orang yang meminta-minta. Gitu loh, niatnya itu mencari duit banyak boleh, tapi dipakai untuk beribadah, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai dalam soal agama, mengamalkan ajaran agama, jadi orang yang soleh, jadi orang yang soleha, anak yang soleh, anak yang soleha. Kalau anak soleh pasti pintar, kalau anak pintar belum tentu soleh. Nah gitu loh. Walaupun negara ini dipenuhi dengan anak-anak soleh, nanti negara yang mengatur adalah orang-orang yang soleh, maka rakyat ini akan dimakmurkan, disejahterakan. Tapi kalau negara ini dikelola oleh orang-orang yang pintar tapi tidak soleh, udah tunggu kehancurannya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Semoga Allah memberi pada kita semua kemudahan dalam kehidupan ini. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada diri kami dan keluarga kami. Berilah kami semua kemudahan dalam kehidupan ini. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan
rezeki kami, dalam urusan jodoh-jodoh kami, dalam urusan pekerjaan-pekerjaan kami, dalam urusan sekolah-sekolah kami, dalam urusan kuliah-kuliah kami, dalam urusan mencari pekerjaan kami, dalam urusan rumah-rumah tangga kami. Bila kami semua, jauhkanlah kami semua dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Bila kami semua istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.